Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia yang banyak. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam kepada junjungan kita, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum kita masuk ke inti acara ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Yang terhormat Bapak Sufyaldi M.Com dan peserta webinar yang saya hormati pula. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun, selaku moderator pada acara malam hari ini, di mana kita akan sama-sama mengikuti webinar dengan topik pemanfaatan teknologi dan internet sebagai media pembelajaran daring. Dan yang menjadi pemateri atau narasumber yaitu Saudari Novianti dan Nur Aulia Anissa. Sebelum masuk webinar, saya ingin memperkenalkan CV dari narasumber. Yang pertama dari narasumber Novianti, di mana beliau itu dari program studi akuntansi syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Beliau merupakan alumni dari SMA 4 Parepare. Dan yang kedua, narasumber kedua yaitu Nur Aulia Anissa. Beliau merupakan program studi dari akuntansi syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, dan beliau merupakan alumni dari SMK 10. Nah, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kepada narasumber pertama, yaitu Saudari Novianti. Saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya selaku pemateri pertama akan memaparkan materi mengenai pengertian teknologi dan informasi. Baik, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi merupakan seluruh sarana untuk menyediakan barang-barang yang dibutuhkan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi informasi diartikan sebagai ilmu pengetahuan dalam bidang informasi yang berbasis komputer dan perkembangannya sangat pesat. Teknologi informasi ini sebagai media pendidikan dilakukan dengan menggunakan media-media komunikasi seperti telepon, komputer, internet, email, dan lain sebagainya. Interaksi antara dosen dan mahasiswa tidak hanya dilakukan melalui hubungan tatap muka, tetapi juga dilakukan dengan menggunakan media-media tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis alat teknologi informasi. Yang pertama, teknologi bidang informasi dan komunikasi. Teknologi ini membantu manusia untuk berkomunikasi antara sesamanya dengan menggunakan perangkat tertentu. Kedua, teknologi informasi adalah teknologi yang mempermudah manusia dalam menyampaikan informasi kepada orang lain dengan cepat dan tepat. Teknologi ini terdiri atas perangkat lunak dan keras yang dibutuhkan untuk menyampaikan informasi tersebut. Selanjutnya yang ketiga, teknologi dalam bidang pendidikan adalah suatu bidang dalam memfasilitasi belajar manusia melalui identifikasi, pengembangan, pengorganisasian, dan pemanfaatan secara sistematis seluruh sumber belajar untuk meningkatkan kinerja belajarnya. Selanjutnya, fungsi internet. Fungsi internet ada 5. Yang pertama itu memudahkan untuk berkomunikasi, kedua memudahkan untuk mengakses informasi, yang ketiga meningkatkan kelancaran kegiatan belajar mengajar, yang keempat mengurangi beban guru dalam penyajian informasi sehingga lebih banyak kesempatan dalam pembinaan dan pengembangan gairah belajar, yang terakhir memudahkan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Itulah yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada narasumber pertama. Kemudian saya persilahkan kepada narasumber kedua untuk memaparkan materinya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan membawakan materi pada malam hari ini. Adapun materi yang akan saya paparkan yaitu manfaat internet. Manfaat internet dalam kehidupan sehari-hari diantaranya yaitu satu, manfaat internet untuk bisnis, di mana kita mulai membuka usaha kecil-kecilan dan mulai posting di internet. Jadi kita tidak harus memiliki toko atau ruko untuk membuka usaha, namun lewat HP dan internet kita bisa berbisnis dan menghasilkan uang. Dua, manfaat internet untuk belajar. Internet dengan metode belajar online memudahkan siswa maupun mahasiswa dalam berinteraksi, menarik informasi, dan mempelajari pelajaran yang diinginkan secara baik. Ketiga, manfaat internet untuk sarana hiburan, di mana internet yang memberi akses lebih luas ke dunia hiburan seperti menonton video, mendengar musik, dan bahkan bermain game. Adapun dampak internet dalam kehidupan sehari-hari yaitu di sini ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu memudahkan mendapatkan informasi, 2, membantu dalam menyelesaikan masalah dan tugas, 3, mendapat sarana hiburan, 4, memudahkan dalam berbisnis. Adapun dampak negatifnya yaitu terjadi bullying, 2, perilaku negatif dan konten yang tidak baik untuk dilihat, 3, maraknya isu hoaks dan penyebaran hoaks, 4, adanya kejahatan, misalnya penipuan. Adapun manfaat dari pembelajaran daring yaitu lebih fleksibel, yaitu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, 2, mengajarkan sikap disiplin dan tanggung jawab, 3, lebih paham teknologi, lebih mandiri, dan lebih hemat. Adapun media pembelajaran daring, yaitu Google Classroom atau ruang kelas Google adalah suatu tempat pembelajaran online yang dapat memudahkan guru dalam memberikan informasi, membagikan materi pembelajaran, serta melakukan penilaian. 2, WhatsApp. WhatsApp merupakan salah satu media komunikasi yang sangat populer saat ini. WhatsApp dapat dijadikan alternatif dalam pembelajaran. Ketiga, Zoom. Zoom adalah sebuah aplikasi pertemuan gratis dengan video dan berbagi layar hingga 100 orang atau lebih. Aplikasi ini dapat digunakan dalam berbagai perangkat seluler, laptop, atau alat komunikasi lain yang mendukung. Baik, mungkin itu materi yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pemaparan materi mengenai pemanfaatan teknologi dan internet. Kepada teman-teman yang ingin bertanya. Bagaimana dengan teman-teman? Saya ingin bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlia. Saya ingin bertanya, upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah dampak negatif dari internet? Terima kasih. Terima kasih. Apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Saya Kak. Saya moderator. Kepada Indah Dwi Ayu, saya persilahkan Indah Dwi Ayu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Dwi Ayu. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi di sini saya ingin bertanya tentang pembelajaran daring mengenai apakah pembelajaran daring bisa dikatakan efektif? Terima kasih kepada Indah Dwi Ayu. Apakah masih ada dari teman-teman?
Kepada Bu Ana Pratiwi Nasruddin, saya persilahkan. Baik, saya ingin bertanya bagaimana cara menumbuhkan perhatian belajar siswa selama pembelajaran daring berlangsung. Terima kasih. Baik, kepada Saudari Novianti untuk menjawab pertanyaan dari penanya, saya persilahkan. Dari Bu Ana, saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Ana. Ada 5, yaitu pertama, libatkan siswa dalam menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, ciptakan lingkungan kelas yang menyenangkan dan menginspirasi. Yang ketiga, kaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, gunakan media yang menarik minat siswa. Dan yang terakhir itu refleks. Saya kembalikan ke moderator. Bagaimana dengan Saudari Bu Ana? Apakah jawaban diterima? Iya, jawaban diterima. Terima kasih. Selanjutnya Saudari Aulia untuk menjawab pertanyaan dari Nurlia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nurlia. Pertanyaannya, upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah dampak negatif internet? Yaitu untuk menghindari dampak negatif internet, yaitu dengan 1, mengatur waktu antara menggunakan internet untuk kepentingan sekolah pekerjaan dengan kepentingan yang sifatnya hiburan. 2, memasang antivirus pada komputer untuk mencegah adanya sisipan yang berbahaya ketika membuka internet. 3, lebih berhati-hati dalam menggunakan komunikasi melalui internet seperti menjaga kata-kata yang digunakan, waspada dengan orang asing. 4, menyimbangkan porsi berinteraksi antara lingkungan sekitar dengan internet. Baik, itulah jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Bagaimana dengan Saudari Nurlia? Apakah jawaban diterima? Baik, terima kasih. Jawaban saya terima. Selanjutnya pertanyaan dari Indah Dwi Ayu. Yang pertanyaan itu mengenai apakah pembelajaran daring bisa dikatakan efektif? Menurut saya itu tergantung. Pembelajaran daring opsi alias terbaik. Maksudku, apakah pembelajaran daring ini bisa dikatakan efektif? Menurut saya tergantung. Karena ini pembelajaran daring, kalau semasa pandemi itu sangat baik untuk digunakan. Namun, apakah dibandingkan dengan luring? Namun luring jauh lebih efektif. Jadi jawabannya itu tergantung dari situasinya. Bagaimana dengan Saudari Indah Dwi Ayu? Apakah jawaban diterima? Baik, jawaban diterima. Terima kasih. Mungkin itulah beberapa presentasi dari teman-teman, dan saya mengucapkan terima kasih kepada peserta webinar, bukan webinar sih, peserta presentasi atau berbagi ilmu yang telah berpartisipasi dalam ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.